Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alal mu'minina ukhuwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan bil yaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asyarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian, jamaah pengaosan yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, tidak ada kalimat yang lebih mulia keluar dari lisan kita pada kesempatan malam hari ini kecuali kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada kesempatan malam hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat istiqomah. Karena terbukti pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir, kita semua bisa menjalankan salah satu bentuk ibadah, menjalankan salah satu bentuk ketakwaan kita, yaitu menjalankan sholat Isya secara berjamaah, dan kita lanjutkan tolabul ilmi dengan keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, kepada sauri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harapkan, yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Dan semoga semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan semua yang hadir dalam majelis malam ini termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Rasanya 1 bulan yang lalu itu kita sudah bertemu dalam majelis yang sama. Niki yang hadir di majelis yang lalu, kemudian hadir lagi di majelis sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kangen kalih kula napa mboten, Mbak Ibu? Wah, kangen banget nggih. Alhamdulillah. Jadi niki wonten dunia, di dunia saja Bapak Ibu, di dunia saja ketika kita lama tidak bertemu dengan saudara kita, seumpama di dunia kita itu mempunyai saudara kental, jadi teman sejati. Jadi istilahnya kalau dulu pas zaman sekolah itu bareng terus, zaman sekolah bareng, kemudian setelah mempunyai pekerjaan itu terpisah, itu kan pasti punya rasa kangen. Makanya ada reuni, reuni SMP, ada mungkin reuni dalam satu proyek pekerjaan tertentu, itu kan kadang ada reuni. Itu saja di dunia, itu saja kita kangen Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, besok ketika kita di surga, amin, semuanya insya Allah kalau istiqomah. Jadi syarat masuk surga itu cuma satu Bapak Ibu, mempunyai
keimanan. Jadi ketika seseorang itu punya keimanan dalam hatinya, entah dosanya itu sebesar apapun, pasti keimanan yang ada di dalam dirinya, walaupun sebiji zarah, sebiji sawi, itu pasti akan dibalas oleh Allah SWT, dimasukkan ke dalam surga. Itu pasti. Jadi syarat masuk surga yang pertama, yang utama itu punya iman. Dia beragama Islam, itu walaupun dosanya segunung, itu akan akhirnya, endingnya itu akan dimasukkan ke dalam surga. Itu pasti. Nah, saya kembali ke kangen tadi, ke reuni tadi. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita kangen dengan saudara kita itu bukan hanya di dunia saja Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu ada percakapan-percakapan yang difirmankan oleh Allah SWT yang besok itu akan terjadi. Yang pertama, percakapan antara sesama penduduk surga. Jadi besok itu Bapak Ibu, seumpamanya yang saya contohkan saya sendiri aja. Seumpama Bapak Ibu semuanya besok ketika sudah masuk surga, kok belum melihat saya, belum melihat Mas Yasin. Padahal Mas Yasin ini biasanya 1 bulan sekali ngisi di musola Al-Karomah. Tapi kok saya di surga ini udah bertahun-tahun kok belum melihat Mas Yasin. Kemudian jenengan punya rasa kangen. Kemudian jenengan tanya kepada Allah SWT, ya Allah, ini saya ini sudah di surga lama. Ini ada Bu, ada dalilnya dalam surat Al-A'raf. Kalau saya sebutkan Arabnya, Bapak Ibu paham betul? Nah ini saya jelaskan gampangnya saja lah Bu. Nanti kalau saya bacakan Al-Quran artinya itu kan kurang komunikatif. Terlebih lagi ini kan waktunya kan malam. Jadi malam niku kalau diceritakan cocok napa mboten? Cocok. Makanya ini saya ceritakan Bu. Nah, saya ceritakan Bapak Ibu. Besok itu sesama penduduk surga itu akan ada rasa kangen Bapak Ibu. Jadi ketika jenengan sudah berada di surga, kok tidak melihat saudaranya? Mas Yasin itu biasanya 1 bulan sekali ke musola, mengisi kajian, kemudian imam. Tapi kok ini kok di surga saya itu udah berkeliling di surga kok nggak ada. Kemudian jenengan tanglet kalian Allah, bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, ini saya itu kangen sama Mas Yasin. Nah ini Mas Yasin itu di mana sekarang itu? Kok di surga kok nggak ada? Kemudian dijawab oleh Allah SWT, Mas Yasin itu sekarang itu Pak, Mas Yasin itu baru dicuci dulu di neraka karena dosa-dosanya itu banyak, makanya dicuci dulu. Jadi dicuci dulu karena saking kangennya jenengan, saking kangennya Bapak Ibu dengan saudara sesama Muslim. Wah kalau begitu, Mbak saya minta tolong ya Allah. Karena saya itu dulu setiap 1 bulan sekali itu pasti diisi oleh Mas Yasin. Itu mbok saya minta tolong Mas Yasin itu langsung dimasukkan ke dalam surga sekarang. Apakah bisa? Bisa. Ternyata bisa. Kemudian saudaranya yang masih dicuci di neraka itu diambil oleh Allah SWT kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu percakapan sesama penduduk surga. Jadi besok itu penduduk surga Bapak Ibu itu akan bisa bertemu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi besok itu di surga itu kan semua kita itu akan dibangunkan sebuah istana. Jadi bukan cuma rumah. Kalau rumah itu kan gambarannya kan cuma biasa. Tapi ini istana, akan dibangunkan istana yang mana Bapak Ibu kita semua itu akan bisa bertemu Bapak Ibu. Jadi seumpama saya dengan sini saya belum begitu kenal Pak. Kalau nanti saya sebutkan salah ya mohon maaf. Ini Bapak sinten Pak? Pak Bejo. Jadi besok insya Allah ketika saya dan Pak Bejo sudah masuk surga dan kemudian surganya itu berbeda Bu. Kan surga itu ada tingkat-tingkatannya. Saya dan Pak Bejo tingkatannya ini tinggi Pak Bejo. Jadi surganya tinggi Pak Bejo. Lah besok itu akan ketemu Bapak Ibu. Ketemunya di mana? Di pasar. Jadi besok itu di surga itu akan ada pasar-pasar di surga yang mana sesama penduduk surga itu bisa ketemu. Lah bedanya
kalau tingkatan surganya itu tinggi, itu pakaiannya akan lebih bagus. Walaupun semua pakaian di surga itu bagus, tapi istilahnya kalau di dunia itu mereknya lebih tinggi. Jadi kalau derajat surganya lebih tinggi, pakaiannya itu lebih bagus, kemudiannya baunya lebih wangi. Dan juga keutamaan penduduk surga itu, ini khususnya bapak-bapak, ketika keluar dari rumah Bapak Ibu, keluar dari rumah, besok jenengan keluar dari rumah, keluar dari istana surga, kemudian jenengan balik ke rumah lagi, itu istrinya jenengan itu akan pangling Bapak Ibu. Wah, nah balik-balik soko pasar tambah ganteng. Jadi setiap pulang dari pasar itu akan bertambah cantik, bertambah gantang Bapak Ibu. Nah besok itu akan bisa bertemu di pasar. Jadi besok itu akan menandakan derajat bapak ini ternyata tinggi. Itu ketika pakaiannya lebih bagus, sepatunya lebih bagus. Pokoknya kalau derajatnya lebih tinggi itu lebih mulia. Itu adalah percakapannya ahli surga. Jadi ahli surga itu bisa reunian, bisa kangen. Kalau kebetulan saudaranya di dunia itu masih dicuci di neraka, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi syaratnya harus beragama Islam. Kalau saudaranya jenengan, teman jenengan niku agamanya non Islam, itu tidak bisa. Agamanya non Islam tidak bisa. Lah gimana Mas? Lah wong saya dulu ketika di dunia usaha itu yang membiayai, yang meminjami itu teman saya itu Mas. Saya bisa haji, saya bisa umroh, itu yang meminjami modal itu teman saya yang agamanya non Islam. Wah, tapi peraturannya yang bisa diselamatkan itu yang agamanya sama-sama Islam. Kemudian ada juga percakapannya. Kalau tadi ahli surga itu percakapannya kangen, jadi pengen ketemu sama yang lainnya. Kalau percakapannya ahli neraka Bapak Ibu, ada juga percakapannya ahli neraka. Ini ada dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf yang saya baca tadi. Jadi surat Al-A'raf itu isinya banyak cerita-cerita tentang surga dan juga neraka. Jadi dalam surat Al-A'raf itu ada percakapan sesama ahli neraka Bapak Ibu. Percakapannya gimana? Wa qalal akharu li ukhrahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban di'fam minan nar. Jadi percakapan ahli neraka itu besok Bapak Ibu. Orang yang ahli neraka, jadi ada orang yang masuk terakhir. Jadi ada penduduk neraka yang masuknya itu akhir-akhir. Itu akan protes dengan Allah SWT. Wa qalal akharu li ukhrahum. Jadi penduduk neraka yang baru masuk itu akan protes kepada Allah. Protesnya gimana? Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fam minan nar. Ya Allah, saya itu ya Allah, saya bisa masuk neraka itu karena itu loh ya Allah. Karena yang sudah masuk duluan itu loh ya Allah. Saya itu maksiat itu yang ngajak bapak itu udah masuk itu. Saya berjudi itu yang ngajak bapak itu. Makanya saya itu masuk neraka itu gara-gara bapak itu. Maka dari itu kalau bisa bapak itu jenengan lipat gandakan. Bapak itu jenengan lipat gandakan siksaannya. Karena yang menyebabkan saya masuk neraka itu bapak itu. Itulah percakapan ahli neraka. Kemudian dibalas oleh Allah SWT. Kemudian dibalas oleh Allah SWT yang pertama. Percakapannya itu kan yang masuk terakhir itu nuntut yang pertama. Karena menurutnya dia itu masuk neraka karena diajak yang pertama masuk. Kemudian dibela. Yang pertama masuk itu membela diri. Loh, lah bukankah ketika saya ajak ke tempat maksiat itu kamu sendiri yang mau ikut? Bukankah di tempatmu itu ada pengajian? Bukankah engkau tahu hukum judi itu haram? Bukankah engkau tahu hukum minum-minuman keras itu haram? Tapi salah siapa sendiri yang kamu ingin ikut denganku? Nah, jadi salah sopo, kowe melu-melu aku. Padahal tahu judi itu hukumnya haram, minum khamr hukumnya haram. Jadi kemudian itulah percakapan ahli neraka, saling tuntut menuntut. Kemudian ada juga Bapak Ibu, Bapak
Bapak Ibu pernah berpikir atau tidak? Kalau kita itu ternyata bukan hanya ada dua golongan. Kan ada golongan yang masuk surga, ada golongan yang masuk neraka. Ternyata masih ada Bapak Ibu. Golongan tengah-tengah itu ada Bapak Ibu. Golongan siapa? Sama seperti nama surat yang saya baca tadi Bapak Ibu. Surat Al-A'raf itu artinya tempat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, besok itu ada golongan tengah-tengah, yang mana golongan tengah-tengah ini yang ketika di dunia Bapak Ibu, ketika di dunia mereka ini terbebas dari hukum. Siapakah itu? Orang-orang gila. Makanya dalam nyanyian itu pripun? Wong edan kuwi bebas, betul. Orang gila itu bebas betul di dunia, Bapak Ibu. Ketika ada orang gila yang benar-benar dari kecilnya itu dia gila, punya penyakit gila, tidak punya kesadaran, tidak tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, maka besok itu orang-orang gila. Jadi orang-orang gila yang ada di dunia itu akan dikumpulkan oleh Allah SWT dalam satu tempat yang namanya A'raf. A'raf itu artinya tempat yang tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwasannya ternyata surga itu tinggi, neraka itu di bawahnya. Lah tengah-tengahnya itu ada yang namanya A'raf. Jadi orang-orang gila besok itu akan berada di tengah-tengah antara surga dan juga neraka. Lah terus gimana Mas itu? Jadi orang-orang gila itu besok di akhirat Bapak Ibu, mereka itu sama halnya seperti kita di dunia. Jika kita pengen makan harus berusaha. Kalau orang di surga perlu usaha atau enggak? Enggak perlu. Jadi ketika kita di surga Bapak Ibu, ini saya nyebrang lagi ke surga. Soalnya tadi kelewatan. Kalau kita di surga Bapak Ibu, keuntungan ataupun keutamaan kita masuk surga itu Bapak Ibu. Kalau kita di dunia, kita pengen sesuatu, itu caranya dengan cara berusaha dan juga ya ikhtiar usaha sama dan juga doa itu penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita pengen sesuatu itu kan kita berusaha dan juga berdoa. Tapi kalau kita di surga besok Bapak Ibu, itu belum sampai lisan kita itu mengucapkan pengen, ini kok panas, pengen es, belum sampai mengucapkan. Ketika hati kita sudah terbersit, pengen sesuatu, itu Allah SWT langsung mengabulkan. Kalau di surga seperti itu Bapak Ibu, masih niat, masih angen-angen, itu langsung terkabulkan. Makanya Bapak Ibu, besok itu ketika kita di surga, itu kenikmatannya itu beda-beda Bapak Ibu. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu itu beda. Kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang hidup di kota dengan orang-orang yang hidup di desa itu beda Bapak Ibu. Kok beda gimana? Karena kalau orang-orang di desa itu ditanya makanan yang paling enak itu apa Ibu? Orang-orang desa, contohnya orang di tempat saya, itu kalau mbah saya itu, menurutnya makan sing paling enak itu ketika pagi hari itu ada kopi, kemudian ngerokok, kemudian maem nasi putih anget, ada sambelnya, ada gerehnya, kemudian kalau di tempat saya itu sayur ini loh Pak, sayur lompong, tahu Pak? Sayur lompong sama singkong. Wah, itu wis enak banget. Gitu. Jadi kalau ketika kita di dunia menganggap makanan yang paling enak itu, lah besok di surga yang ada juga itu, Pak. Karena sesungguhnya innallaha ma'adhonni abdi. Sesungguhnya Allah SWT itu bersama prasangka hambanya. Kalau menganggap minuman yang paling enak itu teh, ya besok yang di surga adanya ya teh. Gak mungkin ada wabir, gak ada Pak. Adanya homer, tapi bukan homer yang seperti di dunia. Jadi kalau menurut saya minuman yang paling enak itu teh. Ketika saya taunya itu cuma paling enak teh, saya meninggal, itu besok yang di surga adanya cuma teh terus. Ada gitu Pak.
Tapi beda halnya ketika mungkin dengan bapak-bapak yang menganggap minuman yang paling enak itu boba. Nah, contohnya gitu. Lah besok di surga itu juga akan ada boba, Pak. Saya nggak dapat boba karena saya tidak tahu apa itu boba, kan saya nggak tahu. Saya taunya yang paling enak itu teh. Makanya pentingnya napa nggih? Pentingnya icip-icip itu Pak. Makanya jangan sampai besok itu ketika kita di surga itu makanan yang paling enak itu roti pisang. Nah, jangan sampai cuma itu Pak. Karena kita taunya cuma itu. Oh, ternyata menurut bapak-bapak makanan yang paling enak apa Pak? Steak, betul. Jadi salah satu makanan mahal paling enak di dunia itu steak. Steak wagyu itu loh Pak. Saya tahu ya cuma dari YouTube, saya juga belum pernah makan Pak. Tapi paling tidak ketika saya tahu besok saya masuk surga itu kan bisa punya keinginan. Ya Allah saya pengen steak, ada. Coba kalau saya nggak tahu besok masuk surga bisa ada steak atau enggak? Ya nggak ada karena saya nggak meminta. Jadi innallaha ma'adoni abdi. Sesungguhnya Allah SWT itu bersama prasangka hambanya. Kalau dia menganggap makanan yang paling enak itu roti, ya besok ada roti. Ketika menganggap makanan yang paling enak, kalau orang-orang desa itu kan wis nikmat banget itu ada kopi pagi hari sambil udut, sambil pohong. Nah itu, ya besok di surga juga seperti itu Pak, sama halnya seperti itu. Makanya pentingnya icip-icip, pentingnya apa nggih? Sekarang kan ada YouTube. Jadi jenengan browsing-browsing makanan-makanan lah itu besok ketika di surga itu bisa jenengan minta. Kalau di dunia belum kesampaian, besok di surga bisa minta, request. Jadi seperti itu. Gratis nih Pak. Belum sampai mengucap baru niat langsung ada. Bahkan Bapak Ibu, besok ketika kita di surga, ini saya ceritakan surga itu supaya Bapak Ibu semangat ibadah. Karena sesungguhnya rumah kita aslinya itu di mana toh Bapak Ibu? Surga. Kita itu berada di dunia itu karena siapa Bapak Ibu? Karena jawab aja Pak. Salah nggak apa-apa? Karena Adam, betul. Kita itu berada di dunia itu karena mbah kita, nenek moyang kita Nabi Adam yang melakukan maksiat, dengan balasan anak cucunya itu harus turun ke dunia. Makanya Bapak Ibu, besok ketika kita sudah meninggal, wafat, kemudian kan bangkit Bapak Ibu. Dibangkitkan di dalam satu ruangan, satu padang yang sangat besar, namanya padang mahsyar. Jadi manusia pertama dari Nabi Adam sampai manusia terakhir besok itu akan dikumpulkan dalam satu tempat Bapak Ibu. Nah besok itu akan ada kejadian yang sedikit unik Bapak Ibu. Kejadiannya apa? Kejadiannya Nabi Musa itu melabrak Nabi Adam Bapak Ibu. Ada. Lah kok tahu? Ya memang ada dalam hadis. Makanya enaknya jadi umat Islam itu kita belum mengalami, kita belum mengalaminya, tapi sudah diberi tahu, sudah diberi kisi-kisi. Lah besok itu ketika di padang mahsyar Bapak Ibu, Nabi Musa itu melabrak Nabi Adam Bapak Ibu. Melabraknya gimana? Wih Mbah Adam, semua yang ada di sini, di padang mahsyar ini, semuanya mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, mempertanggungjawabkan semuanya ini karena siapa? Karena jenengan. Semua ini kan punya dosa itu karena jenengan. Karena jenengan niku bermaksiat, makan buah khuldi, turun ke dunia, lahir di dunia, akhirnya kita di dunia. Nabi Musa itu dilabrak. Nabi Musa itu melabrak Nabi Adam. Itu ada. Nek mboten percaya besok pasti ada. Pasti ada ngoten niku. Jadi Nabi Musa itu melabrak Nabi Adam. Kemudian dijawab oleh Nabi Adam apa? Karena ya sama-sama nabi kan, sama-sama cerdas. Nabi itu kan cerdas. Dijawab oleh Nabi Adam, loh, lah jarene kowe kuwi cerdas. Katanya kamu ini nabi yang cerdas. Oh iya, saya cerdas. Lah bukankah semua itu sebelum saya diciptakan, sebelum kalian semua di sini diciptakan, itu sudah ditulis dalam kitab Lauful Mahfud. Wah, ya wes akhirnya Nabi Musa kalah debat. Tapi besok akan terjadi Bapak Ibu seperti itu. Nabi Musa ngelabrak Nabi Adam. Karena sesungguhnya rumah kita aslinya itu berada di surga. Kita itu di dunia ini kan
dihukum. Namanya dalam hukuman, seenak-enak makanan, seenak-enak minuman yang ada di penjara. Ketika dia tahu, oh ini penjara, itu nikmat atau enggak Bapak Ibu? Ya nikmat, tapi nikmatnya terus sengsara lagi karena tahu dia ini sedang di penjara. Beda halnya ketika orang yang bebas. Bebas itu beda Bapak Ibu dengan orang-orang yang di penjara. Kita ini kan di dunia ini kan ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia itu bagaikan penjara bagi muslim, bagi orang-orang Islam itu seperti penjara dunia. Karena memang betul kita itu di dunia ini kan dihukum karena kesalahan nenek moyang kita, kesalahan Nabi Adam. Makanya yang namanya di dunia itu hukuman penjara itu tidak ada yang abadi. Kita makan, kita minum, kita merasakan manis, merasakan enak, itu hanya terbatas. Contohnya saja, sekarang ini kan musim durian. Bapak ibu-ibu sudah makan durian apa dereng? Wah dereng, sami Pak dereng. Jadi ketika kita di dunia pengen durian, kita makan satu buah durian, itu nikmat atau enggak Bapak Ibu? Membuat masa seumur hidup dereng enggak? Kayak pernah. Kalau makan satu buah, dua buah, itu nikmat atau enggak Bapak Ibu? Oh nikmat banget. Apa meneh? Lah nggih kurang nggih. Makanya kurang. Kalau di dunia itu satu buah mungkin masih ada yang kurang. Tapi ada yang wis blenger juga ada. Kalau di dunia itu ada batasnya. Kita makan durian, satu enak, dua enak. Maksudnya satu apa itu namanya? Nah itu satu itulah. Itu masih enak, dua enak, tiga enak. Kalau makan terus, itu jadinya enggak enak. Jadinya blenger, jadinya enek. Itulah ketika kita di dunia. Segala kenikmatan di dunia itu tidak ada yang kekal abadi. Beda halnya ketika kita di surga Bapak Ibu. Mbok kita makan durian sak truk niku. Itu rasanya sama seperti kita makan sekali gigitan itu, Pak. Jadi seperti halnya jenengan haus kemudian minum satu tegukan itu seger napa mboten? Seger banget. Jenengan berpuasa, satu hari puasa minum kolak, minum es buah. Satu suapan, dua suapan, satu mangkok kecil itu rasanya kurang, masih seger banget. Nah begitu juga halnya ketika kita besok di surga Bapak Ibu. Kita makan seberapa banyak pun tidak akan ada rasa kenyang. Nggak ada Bu. Di surga itu kenyang nggak ada. Ketika kita kenyang langsung berubah menjadi bau wangi. Keringat kita itu langsung berubah jadi bau wangi. Kita di surga tidak ada buang air kecil, buang air besar. Langsung keluar dari keringat, langsung seperti parfum, langsung wangi. Itulah di surga. Jadi mbok makan seberapa banyak pun itu rasanya seperti gigitan pertama, sangat nikmat. Pengen apa betul? Pengen. Jadi makanya itulah kenikmatan di surga. Dan juga di surga itu Bapak Ibu, ini saya ceritakan surga supaya nikmat terus. Jadi kan kita ingat kampung halaman kita. Kita ingat besok kita itu akan pulang kampung ke surga. Supaya kita tambah semangat dalam ibadah, bisa beristiqomah. Jadi besok itu Bapak Ibu, di surga itu tidak ada yang namanya tidur Bapak Ibu. Kalau kita di dunia itu kan ada tidur. Tidur itu kan kalau menurut medis tidur itu kan karena tubuh yang kelelahan kemudian tidur supaya recovery kan gitu nggih Bapak Ibu. Tapi kalau di surga itu nggak ada tidur Bapak Ibu. Tidak ada tidur. Jadi kita selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah keluar lagi, itu tidak ada tidur. Jadi isinya di surga itu cuma menikmati. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jadi itulah keindahan di surga. Bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali ke golongan yang ketiga tadi, golongan orang-orang gila. Itu besok di A'raf, itu mereka itu seperti kita di dunia Bapak Ibu. Ketika orang-orang gila, ketika di akhirat besok pengen minum, mereka harus berusaha. Pengen minum ya kudu mungkin godok kemudian nyari air, kemudian pengen makan ya harus masak dulu. Ya itulah kehidupan mereka di A'raf itu seperti itu.
Kemudian ada juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan orang-orang gila itu ketika orang gilanya itu fitrah dari lahir itu mereka ketika di A'raf mereka itu akan diberikan pilihan Bapak Ibu. Pilihannya dua. Mereka akan dilihatkan api dan juga dilihatkan air. Akan dilihatkan api dan juga dilihatkan air. Yang mana ketika mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu pilih air atau api Bapak Ibu. Hawa nafsu. Ketika melihat api sama air, jenengan ketika mengikuti hawa nafsu pasti akan memilih air. Itu mesti. Mosok milih api? Enggak ada. Orang milih api enggak ada, gosong. Ketika orang mengikuti hawa nafsunya, jadi orang-orang gila ketika mengikuti hawa nafsunya memilih api, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau milih air, mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena dalam surat Yusuf itu innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu itu kalau diturut-turuti, hawa nafsu kalau dituruti itu la ammaratun bisu, pasti muaranya itu kepada keburukan. Nafsu itu kalau dituruti itu pasti mengarah kepada keburukan, itu pasti. Bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan juga, berarti penak napa Mas, sing dadi orang gila kan besok tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Jadi orang-orang gila itu besok Bapak Ibu, ketika mereka itu mendongakkan kepalanya ke atas berarti melihat ke arah surga, mereka itu menangis Bapak Ibu. Orang-orang gila itu mereka itu menangis. Kenapa kok menangis? Karena mereka itu tidak bisa masuk ke dalam surga yang di dalamnya itu sangat enak sekali. Makanya mereka itu nangis. Ya Allah, kenapa kok aku dulu jadi gila? Kemudian dia itu nangis, nggak bisa masuk ke dalam surga. Tapi ketika menoleh ke bawah, melihat ke neraka, orang-orang gila itu tertawa Bapak Ibu. Jadi orang-orang gila ketika melihat penduduk neraka itu tertawa Bapak Ibu. Lah, syukur salah ndek ben ketika di dunia kamu maksiat. Salah siapa kamu di dunia itu bermaksiat, makanya kamu masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang gila itu ketika melihat ke bawah itu tertawa, melihat ke atas itu nangis, nggak bisa masuk. Jadi seperti itu. Makanya tugas kita Bapak Ibu, tugas kita ketika kita sudah memegang keislaman, ketika kita sudah beragama Islam, sudah memegang keislaman yang seperti ini, tugas kita itu cuma satu Bapak Ibu. Tugas kita itu cuma satu, tidak neko-neko. Tugas kita itu cuma satu, yaitu istiqomah. Makanya setiap khotib, setiap ustadz, setiap mubalik ketika berceramah itu pasti membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Niku pasti. Karena tugas kita udah agama Islam, kita kan sudah bener agama Islam, kita sudah tahu caranya sholat, ya pokoknya kita hidup di dunia ini simpel saja. Waktu sholat kita sholat, waktu bekerja kita bekerja. Pokoknya kita mengikutilah seperti itu. Waktu zakat, waktu puasa, kita istiqomah, meninggal dunia bisa istiqomah, pasti besok masuk ke dalam surga. Tugasnya cuma istiqomah. Istiqomah sampai akhir hayat kita, hembusan nafas terakhir kita itu mengucapkan la ilaha illallah, pasti dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Jadi tugas kita itu cuma satu itu Pak, istiqomah, cuma itu. Makanya Bapak Ibu, kita itu hidup di zaman akhir, hidup di akhir zaman. Kita ini kan hidup di zaman akhir. Beda halnya dengan kehidupan Rasulullah dulu Bapak Ibu. Kalau kehidupan Rasulullah dulu Bapak Ibu, mungkin sedikit bercerita tentang kehidupan Rasul dulu. Ini kalau dalam istilah Arabnya itu sirah nabawiyah.
Jadi kehidupan Rasulullah, kita mempelajari kehidupan Rasulullah. Jadi bangsa Arab Bapak Ibu, Arab itu secara bahasa, Arab itu artinya padang pasir Bapak Ibu. Arab itu artinya tanah yang gersang, tanah yang tandus, isinya padang pasir. Ini saya pengen mengajak Bapak Ibu sedikit merenungi bagaimana kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabat. Jadi di zaman dahulu Arab itu hanya ada padang pasir, hanya ada tanah yang tandus. Paling mentok Arab zaman dahulu, beda Arab dengan zaman sekarang beda Pak. Kalau Arab zaman sekarang itu kan negara-negara Arab itu kan terkenal negara-negara yang kaya karena ada sumber daya yang namanya minyak bumi. Kalau zaman dahulu kan belum ada teknologi Pak, belum ada carane ngebur itu belum ada. Di zaman dahulu Arab itu paling mentok pol-polnya. Hasil dari Arab itu paling mentok itu cuma kurma Bapak Ibu. Makanya tidak ada sejarahnya Arab itu dijajah oleh bangsa lain, itu enggak ada Bapak Ibu. Arab itu enggak akan pernah dijajah karena orang-orang itu ngapain jajah Arab? Wong Arab ini enggak ada apa-apanya. Pol-polnya itu cuma kurma. Cuma kurma, enggak ada yang lainnya. Susu sana cuma sedikit. Sumber air juga susah. Adanya pokoknya cuma padang pasir. Beda halnya dengan Indonesia. Indonesia itu kan sumber daya alamnya sangat melimpah ruah. Makanya penjajah itu pada datang. Beda halnya dengan negara Arab. Negara Arab itu tidak ada apa-apanya. Paling mentok cuma kurma. Kemudian ditambah lagi, bangsa Arab dahulu itu punya gelar apa? Bangsa Arab dahulu punya Rasulullah itu hidup di zaman jahiliyah. Betul Pak Ibu. Orang-orang Arab itu punya gelar namanya jahiliyah. Jahiliyah itu nek dibahasakan Indonesia orang-orang bodoh, orang-orang gendeng. Jadi orang-orang Arab itu terkenal bangsa yang gendeng. Kenapa kok terkenal bangsa yang bodoh? Karena bangsa Arab itu Bapak Ibu, ketika ada yang lahir anak perempuan, bangsa Arab istrinya ada yang lahir perempuan, itu tidak diasuh, langsung dibunuh. Lahir perempuan ceprot langsung dibunuh. Apalagi ketika anaknya itu anak pemuka agama, anak pemuka suku. Anak pemuka suku, kalau pemuka suku itu kan yang anak yang digadang-gadang itu kan pasti anak laki-laki. Ketika anak pemuka suku kok lahirnya perempuan, itu langsung dibunuh. Jadi ada bayi perempuan langsung dibunuh. Bahkan sahabat yang terkenal, sahabat yang sangat mulia, Umar bin Khattab pun. Pernah dengar Umar bin Khattab? Pernah. Jadi Umar bin Khattab itu Bapak Ibu, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu pernah membunuh anak perempuannya sendiri. Lahir ceprot langsung dibunuh. Jadi pokoknya Arab itu parah banget. Negaranya itu nggak punya apa-apa, isinya cuma padang pasir, masyarakatnya itu jahiliyah, ada bayi perempuan dibunuh. Dan di Arab itu Bapak Ibu punya kebiasaan, punya adat, yaitu kalau kita di Indonesia, kita bertamu itu kan biasanya dijamu apa? Teh. Biasanya kan dijamu teh atau air putih atau jus. Tapi kalau bangsa Arab, ketika bertamu ke rumah saudaranya, bertamu ke temannya, itu mereka menjamu apa? Khomer. Mereka menjamu khomer, minuman keras. Dijamu ciu, Pak. Jadi ketika bertamu itu enggak dijamu air putih, dijamu apa? Dijamu teh itu enggak, langsung diajak mabuk. Padahal pengen bertamu apa kan enggak tahu, langsung dijamu minuman keras, langsung diajak mabuk. Itulah orang-orang Arab. Lah kok kebetulan orang-orang Arab itu ketika keadaan masyarakatnya seperti itu, kemudian negaranya seperti itu, kok ada nabi? Nabi Muhammad itu kan punya gelar ummi. Ummi itu tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Ada satu orang yang mengaku Nabi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, muncul di
Arab yang tidak ada apa-apa, tidak ada sumber dayanya, masyarakatnya itu sangat bodoh dan orang-orang harus mempercayainya. Itu nek jenengan hidup di zaman itu, Bapak Ibu. Jenengan hidup di zaman itu, kira-kira beriman jadi Abu Bakar atau Abu Jahal, Bapak Ibu? Coba jenengan bayangkan, Mbak. Dari negara yang tidak ada sumber dayanya, negara miskin, masyarakatnya sangat buruk. Kok ada orang ngaku nabi, nggak bisa nulis, nggak bisa membaca, dan harus percaya. Jadi nek coro sekarang itu mungkin dari mana ya? Papua. Papua itu kan udah ada ya Pak. Mereka udah bisa nulis, udah bisa membaca. Jadi dari suku pedalaman ini walaupun kan nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad itu kita yakini, tapi ini sebagai gambaran saja. Delalah dari Papua, dari Dayak, dari manalah, dari suku pedalaman itu ada yang ngaku nabi, nggak bisa nulis, nggak bisa membaca, dan kita harus mengimani, harus mempercayai. Kira-kira beriman atau enggak, Pak? Oh ya susah sekali ya, dinalar logika kan nggak mungkin, Pak. Dari Arab nggak ada apa-apa, masyarakatnya sangat buruk, masyarakatnya sangat jahiliyah, nabinya pun nggak bisa nulis, nggak bisa baca dan harus percaya. Makanya para sahabat itu, mereka itu manusia super, manusia luar biasa. Belum tentu ketika kita hidup di zaman itu jadi Abu Bakar, itu belum tentu, Pak. Karena Abu Bakar, para sahabat itu mereka tidak memikirkan dengan logika. Nek di logika nggak mungkin nih. Nabi, mosok nabi, pembawa istilahnya juru selamat kok nggak bisa nulis, nggak bisa baca dari bangsa Arab ini ketoke ora mungkin. Jadi kalau di logika pasti orang-orang akan seperti Abu Jahal, nggak akan mempercayai. Nggak akan mempercayai. Makanya para sahabat itu luar biasa. Para sahabat itu luar biasa. Ketika mereka mendengar ada kabar bahwasannya itu adalah nabi yang harus diimani, orang yang pertama iman. Orang yang pertama iman ketika Rasul sudah mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, itu yang pertama kali iman siapa, Bapak Ibu? Khadijah. Kemudian yang kedua yang beriman siapa? Sahabatnya yang paling mulia itu siapa? Abu Bakar. Jadi kalau ditanya, nanti kalau ada mubalik atau ada ustadz yang tanya, orang yang pertama kali mempercayai bahwasanya Rasul itu sebagai nabi, orang yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Jangan dijawab Khadijah, Bapak Ibu. Salah. Jawablah siapa? Abu Bakar. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Karena seperti ini, seperti saya gambarkan seperti ini. Ketika kita ditanya, yang menyebarkan agama di Jawa, di tanah Jawa itu siapa, Bapak Ibu? Wali Songo. Sekarang pertanyaannya, apakah sebelum Wali Songo itu belum ada pendakwah yang datang ke Indonesia? Ada atau belum? Ada. Tapi kenapa kok ketika ditanya siapakah yang mendakwahkan Islam pertama di Indonesia, di Jawa itu Wali Songo? Karena memang ikonnya itu adalah Wali Songo. Tanpa menghilangkan, tanpa menafikan bahwasanya sebelum Wali Songo itu tidak menutup kemungkinan ada seorang dai yang datang ke Jawa untuk mendakwahkan Islam. Jadi begitu juga ketika ditanya yang pertama kali Islam itu siapa? Jawab Abu Bakar. Walaupun aslinya yang pertama kali itu adalah istrinya, tapi yang dihitung dalam sejarah, karena Abu Bakar ini kan tidak ada kaitannya dengan Nabi. Dia kan bukan keluarga Nabi, tapi orang yang pertama kali beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi luar biasa sekali kehidupan para sahabat itu, Bapak Ibu. Jika kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, itu kadang kita harus bersyukur. Kalau melihat perjuangan para sahabat, jika kita bandingkan dengan kita sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, bersyukur atau tidak? Bersyukur. Karena kita sholat itu sudah bisa. Kita sholat itu syariatnya sudah lengkap.
Tidak perlu memperjuangkan dengan harta, tidak perlu memperjuangkan dengan nyawa. Kita kan di Indonesia kan tenang. Kita sholat bisa khusyuk, kita kajian bisa khusyuk, kita haji juga bisa, kita puasa bisa tenang. Makanya hidup di Indonesia ini luar biasa, harus kita syukuri. Makanya dalam satu sisi kita bersyukur karena tidak ikut merasakan perjuangan yang luar biasa. Karena perjuangan para sahabat itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi pokoknya pertemuan kali ini saya pengen bercerita terus, Pak. Karena saya kemarin itu, Pak, saya itu menyimak sini kemarin yang ngisi siapa? Ustaz Didi. Nggih. Kayaknya ada Ustadz siapa? Sulis. Lah, pas Ustadz Sulistio itu kok beliau itu menyampaikan tentang arti ibadah, makna ibadah. Waduh, nah ini Pak Sulis itu kan juga tetangga saya itu. Itu kok nyampaikan ibadah, padahal saya kan juga mau nyampaikan ibadah. Ya wes, ketika besok saya ngisi, saya isi cerita aja gitu. Jadi saya kan niatnya saya di sini pengen menyampaikan fikih ibadah. Jadi nanti kita belajar fikih ibadah dari dasar, kita ulangi sampai nanti sesampainya kan gitu. Nah, karena kemarin sudah disampaikan beliau tentang makna ibadah, nah saya isi cerita aja. Jadi saya isi cerita tentang kehidupan para sahabat. Jadi kalau kita sekarang ini kan syariat itu sudah lengkap. Kapan syariat itu lengkap? Yaitu ketika Rasulullah itu melaksanakan haji yang terakhir. Jadi Rasulullah sebelum Rasulullah wafat itu Rasulullah melaksanakan haji namanya haji wada. Haji wada itu adalah haji yang terakhir yang sekaligus perpisahan dan juga turun ayat yang terakhir. Kalau surat yang pertama turun itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau surat yang terakhir, ayat yang terakhir turun itu surat apa? Saya kasih tahu, surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 yang isinya itu tentang halal haram. Hurimat 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi, sampai panjang banget. Kemudian ada di akhir ayat itu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sesungguhnya hari ini, setelah ini, sesungguhnya sudah lengkap syariat Islam, sudah lengkap agama ini, aku tinggalkan, aku berikan warisan, yaitu 2. Warisannya Nabi itu bukan harta, bukan kekayaan, bukan kerajaan, akan tetapi warisannya apa? Yang satu Al-Quran, dan juga yang 2 as-sunnah atau hadis. Jadi Nabi itu meninggalkan 2 itu. Warisan Nabi itu adalah Al-Quran dan juga as-sunnah atau hadis. Jadi setelah itu sudah tidak ada syariat lagi. Sudah tidak boleh kita membuat syariat sendiri. Syariat kita itu yang belum kita laksanakan ini banyak, Bapak Ibu. Masalah sholat aja. Sholat itu ternyata kalau kita pelajari itu ada sholat gerhana. Bapak Ibu sini sudah pernah sholat gerhana apa dereng? Alhamdulillah. Ada namanya sholat taubat, ada namanya sholat hajat, ada namanya sholat tahiyatul masjid, ada namanya sholat nafilah, ada namanya sholat, pokoknya sholat itu banyak. Jadi jangan sampai kita itu kita menciptakan syariat sendiri, padahal syariat Islam yang belum kita lakukan itu banyak. Karena Nabi sendiri itu ketika haji wada itu berkata itu, firman Allah SWT, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Setelah hari itu Islam itu sudah lengkap, Islam sudah tidak perlu ditambah lagi. Yang perlu itu adalah kita mempelajarinya. Yang perlu itu adalah kita mempelajarinya. Bagaimana toh cara sholat yang benar, bagaimana toh cara kita berpuasa. Lah, ya kita sibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kalau seumur hidup kita gunakan untuk belajar saja, itu tidak akan selesai. Kita mempelajari ilmu agama ini seumur hidup kita belajar aja, kita tidak akan selesai. Apalagi satu bulan 2 kali nggih.
1 bulan 2 kali saja kita gotang-gotang, kita bolong-bolong. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah SWT, karena sesungguhnya keutamaan menuntut ilmu, Bapak Ibu. Ketika kita ada kajian, kita kok datang, ada undangan pengajian kita datang, ada undangan majelis ilmu, majelis sholawat, majelis dzikir, kemudian majelis apa lagi? Majelis ilmu, majelis dzikir, majelis sholawat, majelis, pokoknya majelis yang baik-baik itu kok kita datang. Sabda Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pengen besok ketika masuk surga itu jalannya itu mulus, jalannya itu lebar. Pengen apa betul? Pengen. Ketika Bapak Ibu pengen besok masuk surga, karena besok itu Bapak Ibu, ketika kita sebelum masuk surga itu kan kita melewati yang namanya jembatan. Jadi sebelum kita masuk ke surga, itu kita akan melewati satu buah jembatan yang namanya Sirat. Yang mana jembatan ini Bapak Ibu, itu lebarnya dalam satu hadis, satu riwayat, itu disebutkan seperti satu helai rambut. Ada juga riwayat yang lain, satu helai rambut itu masih dibagi menjadi 7. Jadi kita melewati, kita pengen ke surga, kita harus melewati jembatan yang besarnya itu satu rambut. Itu mungkin atau enggak Bapak Ibu? Ya enggak mungkin. Kalau kita melewati pengen ke surga kok lewat jembatan satu rambut, itu enggak mungkin nyampe. Satu tali aja enggak mungkin, apalagi satu rambut. Makanya ketika kita besok pengen jalan kita itu lebar, jalan kita itu mudah, salah satu cara supaya jalan kita itu lebar, jalan kita itu mudah adalah kita mendatangi majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang kakinya itu ringan datang ke masjid, ringan datang ke majelis ilmu, ringan datang ke majelis sholawat, ringan datang ke majelis dzikir, itu besok di hari kiamat jalan kita yang semula satu helai rambut itu akan dilebarkan oleh Allah. Kalau datangnya 1 minggu sekali ya mungkin lebarnya satu meja lah. Kalau datangnya kok 1 bulan sekali ya mungkin tapak, mungkin gitu. Itu gambaran aja. Kalau kita datang majelis ilmu itu semangat, jalannya itu seperti jalan tol, Pak. Berarti besar, sangat aman. Tapi apakah cukup dengan jalan yang lebar? Padahal itu Pak, mungkin bapak-bapak pernah lewat jembatan. Coba bapak mengintip ke samping jembatan. Mengintip ke samping jembatan. Itu kan ngeri Pak. Itu aja jembatan di dunia. Padahal besok itu Pak, di bawah jembatan itu apa? Neraka Pak. Apakah mungkin jenengan bisa berjalan dengan selamat, dengan santai? Padahal di samping kanan dan juga kiri jenengan itu jurang neraka. Dalane kursak tapak, kanan kiri neraka. Wah, medeni banget nih Pak. Tidak ada pegangannya lagi. Nah, kalau pengen jenengan jalannya lebar itu datang ke majelis ilmu. Tapi kalau pengen jenengan jalan kok tidak merasakan singunan, jadi itu kalau ngelihat ke bawah takut itu kan namanya singunan. Jadi seakan-akan kayak jatuh itu loh. Lah kok jenengan pengen tidak seperti itu, jenengan tidak pengen jalan kaki, caranya adalah salah satu ibadah yang besok bisa menjadi penyelamat kita di atas jembatan itu adalah berkurban. Jadi berkorban itu Bapak Ibu, salah satu keutamaan fadilah kita korban. Hewan korban kita di dunia itu besok akan menjadi tunggangan kita melewati Sirat. Kalau korbannya di dunia itu pernah korban, bukan pernah. Nah ini yang sering salah diartikan oleh masyarakat itu. Kalau di tempat saya itu masih banyak yang beranggapan salah Pak. Jadi korban itu yang penting seumur hidup sekali. Padahal nggak seperti itu. Korban itu setiap tahun. Kalau mampu ya korban. Kalau nggak mampu ya nggak korban, nggak apa-apa. Tapi kalau mampu 1 tahun itu wajib korban. Karena perintah korban itu wajib bagi yang mampu.
bukan seumur hidup sekali. Jadi kalau di dunia dia itu korbannya itu korban sapi, maka dia melewati sirat itu menaiki sapi. Wah, naik sapi ya ora kenceng no Mas. Ya daripada jenengan jalan kaki. Nah, nanti ada pertanyaan, loh, lah terus gimana Mas? Lah kalau sapi kan di napa? Di anu kan 7 orang. Lah itu wallahu a'lam, Pak. Nggih hadise mboten enten niku, Pak. Nggih hadise mboten enten. Oh, besok ada yang naik di kakinya, ada yang naik di anu enggak ada, Pak. Jadi pokoknya yakin aja besok ketika kita sudah korban sapi pasti naik sapi. Pun kita yakin gitu aja. Karena innallaha ma'adoni abdi. Sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Nek korbannya napa? Wih, kucing nggak boleh, no, Pak. Masa korbannya kucing? Korban kucing nggak boleh, Pak. Korbannya kucing nggak boleh. Makanya dulu ketika saya sampaikan ini, Pak, saya ngisi di mana? Di Simo. Itu saya nyampaikan ini, ada yang tanya, wah, nasib kita ya Mas, nasibe urip neng akhir zaman. Coba nek dhisik kuwi enek nmax korban nmax kan sok ben numpak nmax Mas. Jadi malah seperti itu, Pak. Wah, jenenge lah ya. Nah, korbannya Avanza ngoten kan besok numpaknya kan enak. Tapi jangan pernah napa nggih? Jangan pernah kita bayangkan sapinya itu sama dengan sapi di dunia. Kan enggak ada yang tahu. Nah, siapa tahu sapi ini besok itu dari gede. Besok sapinya dadi berotot, sapinya larinya kenceng kan bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi dalam hadis itu cuma disebutkan ketika kita berkorban, hewan korban kita itu besok akan menjadi tunggangan kita melewati sirat. Nek korbane unta ya jelas pasti selamat. Wong nabi saja itu kan berhijrah kemana saja. Berhijrah kemana saja itu kan menaiki unta. Itu mesti selamat. Karena bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi karena unta itu kan merupakan kendaraan yang paling mewah di zamannya. Jadi bisa jadi ini tafsiran saya sendiri ini wallahu a'lam, Mbak. Ini cuma saya gaduk-gaduk. Kalau salah satu keutamaan ketika kita hadir yang pertama di sholat Jumat itu kan seperti kita mendapatkan seekor unta merah. Itu kan gambaran dari bahwasanya di zaman dahulu kendaraan yang paling mahal itu adalah unta merah yang ditaksir menurut harganya, menurut saya browsing itu unta merah itu kalau ditaksir itu harganya seperti 5 miliar, Pak. Jadi ketika bapak-bapak niki hadir sop pertama sholat Jumat niku seperti korban 5 miliar. Jadi mungkin bisa jadi Pak, ketika bisa korban unta itu besok bisa jadi mendapatkan kendaraan senilai 5 miliar. Mungkin bisa jadi seperti itu. Karena dalam hadisnya besok itu akan menjadi tunggangan kita. Bisa jadi kan kalau zaman dahulu memang kendaraan yang paling mewah itu unta, ya naik unta. Kalau kita kan kendaraan yang paling mewah apa? Sekarang apa kendaraan paling mewah? Alphard. Ya besok bisa jadi naiknya Alphard. Karena innallaha ma'adoni abdi. Sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Makanya kita dianjurkan untuk husnudzon niku Pak. Jangan sampai kita itu husnudzon kepada Allah. Wah, sesuk neng padang mahsyar itu piye ya Mas? Jangan sampai punya prasangka yang buruk. Prasangka kita enak terus. Kita besok istiqomah wafat dalam keadaan Islam, kemudian di dalam kubur kita bisa menjawab pertanyaan, kemudian dibangkitkan, hisabnya mudah. Pokoknya dalam prasangka kita itu enak terus. Jangan sampai kita punya prasangka buruk kepada Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah SWT, demikian tadi sedikit yang dapat saya sampaikan. Masih ada mungkin 5 menit atau beberapa menit. Jika ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya bebas mawon. Ketika saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya buat PR. Karena banyak Bapak Ibu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kenapa kok tidak bisa saya jawab? Karena saya dulu di pondok itu hanya diajarkan apa yang ada di kitab. Oh, kitab ini diajarkan seperti ini.
kitabnya seperti ini, diajarkan seperti ini. Tapi ketika saya sudah terjun di masyarakat, itu kadang ada kejadian-kejadian yang di luar kitab itu ada, Pak. Jadi kejadian-kejadian yang ada di masyarakat itu ternyata banyak sekali. Mungkin dulu pernah saya sampaikan atau belum, saya itu pernah ditanyai, Pak. Saya itu pernah ditanyai, kalau sholat, pernah belum, Pak? Saya ceritakan belum. Kalau sholat, itu kalau imamnya salah, itu cara mengingatkan seperti apa? Gerakannya salah, cara mengingatkan bagaimana? Mengucapkan subhanallah. Pernah saya ceritakan belum? Belum. Aku kalau belum saya ceritakan. Saya pernah ditanyai seperti ini. Napa? Mas, kemarin di masjid ini itu ada kejadian Mas, seperti ini, Mas. Kan kalau imam salah, itu kan cara mengingatkan itu dengan cara mengucapkan subhanallah. Nah, itu kejadiannya seperti ini, Pak. Sholat Isya itu kan harusnya kan 4 rakaat. Itu harusnya rakaat kedua itu kan atahiyat pertama, kan gitu nggih. Nah, itu imamnya itu sudah betul, Pak. Imamnya itu sudah betul atahiyat. Jadi atahiyat pertama sudah betul duduk. Tapi ada jamaah satu tok. Ada satu jamaah itu menganggap imam itu salah, Pak. Imam itu salah. Akhirnya jamaah yang menganggap salah itu jamaahnya itu berdiri sendiri kemudian subhanallah, 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 subhanallah terus, Pak. Jadi jamaah sendiri yang menganggap imamnya salah, itu dia itu berdiri dan subhanallah sendiri, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Ngoten niku terus, Pak. Sampai si imam ini, karena dia mungkin imamnya ya kurang ilmu, akhirnya imam yang semula betul, itu akhirnya ikut berdiri, Pak. Sudah betul tadi, sudah betul atakit, akhirnya ikut berdiri. Akhirnya pas imam ikut berdiri, jamaah yang lain yang duduk itu subhanallah gini, Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi malah saut-sautan subhanallah, Pak. Wah, itu terus gimana? Akhirnya selesai sholat malah doudur, Pak. Wah, mau wis bener kok. Wah, itu orang mau salah kudune atahiyat sih. Orang mau kudune rakaat ketiga. Jadi malah kok doudur, Pak. Ada kejadian seperti itu. Nah, itu karena kurangnya ilmu. Ini mungkin kitab buat nenten, Pak, ngoten niku. Makanya kejadian-kejadian unik. Lah itu bagaimana solusinya? Solusinya adalah makmum itu boleh mengingatkan imam subhanallah itu maksimal 3 kali. Kalau 3 kali kok imamnya itu nggak berubah, ya jenengan ngikuti imam. Karena bisa jadi yang salah itu jenengan, atau bisa jadi makanya menjadi imam itu kan menjadi pemimpin. Jadi kalau salah, dosa seluruh jamaah itu yang nanggung imam, tapi kalau betul pahala seluruh jamaah itu yang mendapat, imam juga mendapatkan tanpa mengurangi pahala makmumnya. Jadi menjadi imam itu selain fasih bacaannya juga harus tahu fikih-fikih menjadi imam itu seperti itu. Jadi kejadiannya unik seperti itu. Jadi maksimal 3 kali. Kalau 3 kali kok imamnya belum berubah, ya jenengan ngikuti imam. Bisa jadi imam punya pertimbangan sendiri, bisa jadi yang salah itu jenengan. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, betul enten nggih? Tidak ada, habis. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah keimanan, menambah ketakwaan kita, dan yang paling penting menambah keistiqomahan kita. Dengan harapan kita nanti bisa istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan Islam, kemudian wafat dalam keadaan husnul khotimah, kemudian di dalam kubur kita diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, diringankan dalam hisab, dan dimudahkan dalam melewati siratal mustaqim, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga tanpa mampir dulu ke dalam neraka. Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.